Selamat pagi pemirsa Sinpo TV, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kami keluarga besar Sinpo TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Momen Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri nampaknya juga berdampak pada situasi politik di tanah air. Suhu politik yang sempat memanas kini kembali mencair. Bahkan partai politik yang sempat menjadi rival selama kontestasi Pilpres 2024 kini justru menunjukkan sinyal untuk saling merapat. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial edisi Sabtu 13 April 2024. Situasi politik tanah air kembali fitri. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini, yakni situasi politik di tanah air yang kembali fitri. Yang pertama ada berita terkait dengan karpet merah Nasdem untuk Prabowo. Pengamat menyebut itu merupakan sambutan untuk orang spesial. Kita tahu sebelumnya Prabowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Nasdem yakni Surya Paloh, di mana dalam pertemuan tersebut Prabowo disambut dengan karpet merah. Karpet merah ini menurut pengamat menunjukkan sesuatu yang spesial. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pernyataan dari AHY yang menyatakan bahwa bergabung dengan Prabowo merupakan upaya kembali ke pemerintahan. Kalau kita ingat bahwa sebelumnya Partai Demokrat ini berada di barisan 01, namun jelang detik-detik Pilpres mereka menunjukkan ataupun berubah haluan berada di koalisi pendukung Prabowo Gibran. Selanjutnya, pemirsa, ada pernyataan dari Partai Gerindra yang menyebut bahwa anggota DPR sudah move on dari hak angket. Di mana Habibur Rahman yang merupakan anggota DPR RI fraksi Gerindra menyebut bahwa sebanyak 70% para anggota di DPR RI ini ogah hak angket dilanjutkan. Kita akan lanjut pernyataan dari Partai Golkar yang menyebut bahwa Golkar setuju koalisi Prabowo Gibran diperbesar. Ini ada salah satu anggota dari Partai Golkar, Dev Akbarsyah, yang menyebut bahwa setuju dengan rencana dari Partai Gerindra untuk memperbesar koalisi Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya hal itu untuk mempermudah jalannya pemerintahan nantinya. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat bagaimana pernyataan dari legislator dari PDI Perjuangan yang menyebut bahwa mengajak masyarakat untuk melupakan segala perbedaan pada saat pemilu 2024, maka saat ini waktunya untuk bersatu kembali membangun tanah air. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan untuk membahas semua ini secara lebih mendalam bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Edi Faisal. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Bang Edi Faisal. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Bang Edi membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan situasi politik di tanah air yang kembali fitri. Memang saat ini masih dalam suasana Idul Fitri. Bagaimana Bang Edi melihat situasi politik di Indonesia saat ini, terutama pasca Pilpres dan juga pasca pengumuman oleh KPU, Bang? Ya, ini kan momentum yang saling berkait ya. Ada pemilu yang pada akhirnya ada momentum lebaran gitu ya. Ini ternyata berpengaruh terhadap kondisi yang ada gitu, dari statement-statement yang muncul maupun berita yang diturunkan oleh redaktur. Ternyata ya itu tadi sesuai dengan tema ya, kembali fitri. Ada kecenderungan calling down gitu. Terhadap kondisi politik yang ada ini, tapi masih berjalan meskipun dengan suasana yang masih terjaga. Itu yang terjadi sih. Artinya tidak sepanas ketika saat pemilu ataupun sebelum pemilu saat itu? Tidak sepanas awal maupun proses usai pemilu gitu ya. Tapi ini kan sudah mulai tahapan-tahapan selanjutnya, dan momentum Idul Fitri kali ini, Lebaran kali ini memang kami kira sangat mempengaruhi. Apalagi sebelumnya ada pertemuan sejumlah tokoh saat buka bersama, baik lintas partai pengusung yang diwakili oleh pimpinan-pimpinan partai masing-masing. Itu yang terjadi. Artinya sudah fitri usai pemilu yang diturunkan oleh para redaktur ini menjadi analisa kita dalam redaksi online. Gitu sih, Mas. Artinya momen bulan Ramadan dilanjut dengan momen Idul Fitri ini menjadi memberikan dampak tersendiri terhadap situasi politik di Indonesia ya Bang ya? Iya, dampak artinya gini, secara kultur, Ramadan maupun Idul Fitri ini kan bagaimana mobilitas masyarakat. Selain mobilitas masyarakat juga
eh, kecenderungan saling memaafkan, kemudian dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan ini, bagaimana para politisi yang ada saat ini juga menyiapkan langkah ke depan gitu, meskipun ada proses-proses hukum lain sebagainya, tapi kami kira lebih cenderung kondusif dibanding sebelumnya. Gitu. Ini yang kami lihat di redaksi seperti itu. Misalnya Partai Nasdem juga sudah meminta bertemu dengan Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu gitu. Begitu pula partai lain, Golkar juga statementnya membuka peluang koalisi lebih luas, tidak hanya koalisi mengusung kemarin, tapi koalisi menata mengisi usai pemilu. Gitu. Nah itu kan proses-proses politik yang lebih dinamik, gitu ya, tidak persaingan ansih gitu ya, tapi ada sesuatu yang dibicarakan di balik pertemuan-pertemuan itu, silaturahim itu. Gitu. Bang, meskipun saat ini memang situasi politik cenderung lebih hangat, lebih mencair, namun memang proses di Mahkamah Konstitusi saat ini memang sedang berlangsung sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. Kalau dari pandangan Sinpo ID melihat proses ini, kalau kita melihat apakah memang cenderung lebih kondusif dibandingkan dengan pemilu pada tahun 2014 ataupun 2019 yang lalu, Bang? Ya cenderung kondusif karena tidak ada aksi jalanan ya. Bahwa proses di MK itu proses normatif. Itu memang dilalui secara prosedur aturan pemilunya ada gitu. Tapi pada satu sisi di balik itu kan sudah ada diplomasi, konsolidasi, komunikasi gitu ya, yang dikemas dalam Idul Fitri, dalam Lebaran itu yang ini yang kadang kita sulit untuk mengetahui apa kemudian yang akan terjadi. Apakah ini akan sinkron dengan proses-proses di Mahkamah Konstitusi atau ada kepentingan lain gitu. Nah ini yang memang perlu dianalisa lebih mendalam sih. Pasca ini apa yang akan terjadi? Itu yang menjadi pendalaman kami dan mengerahkan teman-teman reporter untuk menggali lebih lanjut. Gitu. Artinya proses di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu proses normatif yang memang setiap pemilu memang selalu dilalui melalui Mahkamah Konstitusi. Artinya pemerintah, artinya sistem pemilu kita membuka peluang untuk melakukan gugatan, pembuktian lain sebagainya gitu. Tapi pada satu sisi yang namanya politik kan bukan ilmu pasti. Apalagi para aktornya itu. Mereka perlu pendekatan dalam kemasan silaturahim ini. Dalam kemasan kembali kepada fitri ini gitu, yang dikemas kemudian untuk memikirkan kepentingan yang lebih luas gitu. Tidak hanya ansih pemilu dan protes-protes melulu gitu ya. Tapi ada semacam solusi yang mereka bicarakan untuk mengangkat apa ya, untuk pemerintahan ke depan kira-kira apa gitu. Gitu. Bang, kita akan lanjut lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial. Bang Edi, tadi kita sempat membahas bahwa selama bulan Ramadan ini sempat terjadi pertemuan antara partai-partai, baik partai yang berada dalam satu koalisi maupun partai yang berada di luar koalisi. Salah satunya tadi yang sudah dimuat di Sinpo ID adalah pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Kalau Sinpo ID melihat pertemuan ini seperti apa, Bang? Ya, analisa itu kan ada simbol karpet merahnya, sebuah sambutan istimewa. Yang analisa pengamat ini ada kemungkinan sesuatu yang terjadi dalam penyambutan itu. Simbol-simbol itu sudah muncul. Gitu. Ada kemungkinan bahwa ini juga sebagai silaturahim politik yang pada akhirnya endingnya adalah akan koalisi untuk pencalonan kemarin akan gugur dengan sendirinya, kemudian masuk ke koalisi ke pemerintahan. Kemungkinan ada ke arah situ, pengamat sudah mulai menganalisa gitu. Meskipun pada satu sisi
calon yang diusung bersama timnya sedang proses hukum gitu. Artinya di situ sudah ada komunikasi-komunikasi yang memungkinkan nanti ada tidak ada sikap lanjutan antar partai politik itu, tapi maksud saya lanjutannya apakah ini lanjutan dalam bertempur gitu kan. Tapi bisa jadi malah enggak gitu. Dia akan masuk ke dalam kekuasaan misalnya gitu. Dan analisa politik itu lebih banyak ke arah sana gitu. Para pengamat mengatakan seperti itu sih yang terjadi. Termasuk ada statement dari Surya Paloh yang mengatakan Surya Paloh dengan Pak Prabowo ini sahabat lama. Apakah itu juga menunjukkan kemungkinan nantinya akan bergabung ke dalam koalisi, Bang? Ya bisa jadi, karena bahasa politik itu kan tersirat ya di belakang itu. Tapi yang jelas pertemuan itu sudah menunjukkan ada kemungkinan mereka bersatu. Yaitu yang pada akhirnya tidak ngomong lagi tentang persaingan, tentang kompetisi pemilu kemarin ya antar calon yang diusung, tapi lebih pada bagaimana menata ke depan itu yang mungkin akan dibicarakan mereka lebih lanjut gitu. Tapi kan kemungkinan. Nah, momentum Lebaran ini yang mereka akan manfaatkan untuk saling komunikasi dan membangun pertemuan-pertemuan yang dikemas dalam silaturahim itu. Itu sih. Bang, kalau kita berbicara terkait dengan koalisi di 01 ini kan ada selain Nasdem ada PKS dan juga PKB. Meskipun antara PKS dan juga PKB ini belum melakukan pertemuan dengan Prabowo dan juga koalisi Indonesia Maju, namun kita tahu hubungan antara PKB, PKS dan juga Prabowo ini kan cukup dekat. Kalau pandangan Bang Ari melihatnya, Bang Edi? Politik itu tidak hitam putih ya. Politik tidak hitam putih. Partai politik juga memahami itu, maka ada kemungkinan yang bisa terjadi di balik peristiwa politik gitu. Apa yang muncul di permukaan itu belum tentu ada yang di belakang. Gitu. Nah, yang menariknya kan di belakang ini. Apakah ini menjadi ada keputusan-keputusan itu yang kemudian akan dimunculkan di kemudian hari kan seperti itu. Nah, yang muncul di permukaan ini belum tentu hasilnya dengan yang dibicarakan di belakang. Politik saling menjaga ya, saling menjaga, kemudian pencitraan gitu yang pada akhirnya publik akan membaca dan kemudian akan muncul ending yang pada akhirnya ya untuk kepentingan publik juga gitu. Itu yang akan terjadi. Artinya segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kita masih terus mengikuti bagaimana dinamika politik. Iya. Pasca mungkin nanti nunggu pengumuman di MK juga ya, Bang? Iya. Dan pada satu sisi ini kan para elit sudah mulai komentar kan bahwa sudah mulai move on, sudah mulai kembali kepada menatap masa depan gitu ya. Ya sesuai dengan tema politik lah, tema Lebaran kali ini ya, yang kembali ke fitri dan menata dan saling merangkul ke satu dengan yang lain gitu. Itu yang terjadi. Kalau tadi dari 01, kalau ini ada dari pernyataan dari legislator dari PDIP yang mengatakan bahwa masyarakat perlu melupakan perbedaan pada saat pemilu dan saat ini menatap lagi. Kalau melihat statement dari legislator PDIP ini, Bang? Artinya bisa jadi tidak mau mengajak masyarakat berkonflik gitu. Biarlah proses itu berjalan gitu ya. Biarlah masyarakat ini kan memberikan mandat sebenarnya kepada politisi lewat partai politik dan pemilu gitu. Nah, itu pada tahapan ini ketika sudah hasil pemilihan sudah terjadi, maka proses itu biar dilakoni oleh politisi gitu. Sedangkan masyarakat berpartisipasi tetap gitu loh. Tapi jangan sampai memunculkan friksi yang menimbulkan dampak negatif gitu. Ya artinya tetap kritis ya lain sebagainya gitu ya. Kontrol publik juga perlu gitu. Tapi tidak sampai memunculkan residu-residu masa politik sebelumnya, pemilihan sebelumnya, perbedaan sebelumnya itu. Ya harapannya seperti itu. Nah itu harapan partai pengusung PDI yang pada saat ini mengalami suara capresnya rendah gitu ya. Nah makna itu perlu dianalisa lebih mendalam gitu. Apakah dia kecenderungannya mau berdamai atau
ini bagian dari ya bahasa pernyataan politik itu kan analisanya perlu mendalam, tidak hanya parsial saja gitu. Itu yang memang ya begitulah politik gitu. Susah ditebak ya Bang. Ya. Tapi kalau melihat kemungkinan PDIP untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju seperti apa Bang melihatnya Bang? Apakah ada kemungkinan atau ini cenderung menjadi oposisi? Politik itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi hubungan Ketua Umum Gerindra dengan Ketua Umum PDI itu kan sudah lama terjalin. Dia sudah mengalami koalisi berkali-kali sejak 2004 misalnya, atau kemudian dilanjutkan 2000 berapa di momentum-momentum politik pernah melakukan koalisi gitu. Mereka juga punya hubungan kedekatan tersendiri gitu. Nah, ini kan saling menghitung. Gitu. PDI pernah menjadi partai oposisi ketika zaman SBY 10 tahun gitu. Kemudian dia mampu mengambil kepercayaan publik dengan memunculkan Jokowi 2 periode gitu. Nah ini apakah menjadi kita tunggu saja gitu, bahwa Lebaran kali ini mungkin bagian dari untuk dimanfaatkan untuk saling komunikasi gitu. Dan agenda itu sudah disiapkan kelihatannya. Intinya publik masih menunggu bagaimana dinamika politik ke depannya ya Bang. Iya. Bang, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial. Bang Edi, kalau kita lanjutkan lagi perbincangan kita, kalau tadi ada headline yang juga ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan Golkar yang setuju bahwa koalisi Prabowo Gibran ini untuk diperbesar atau diperlebar. Tanggapannya seperti apa Bang? Ya, ini sebuah tawaran kali ya, bahwa pada satu sisi sedang proses di MK, pada satu sisi di Senayan muncul isu hak angket gitu. Apakah ini tawaran untuk diajak kerjasama dalam koalisi yang lebih gemuk lagi membangun pemerintahan gitu ya. Setidaknya ini sebuah tawaran ketika partai pengusung ini menang gitu, kemudian pada satu sisi partai-partai yang kalah melakukan perlawanan dengan perlawanan politik baik di Senayan dengan hak angket maupun dengan secara konstitusi di MK gitu ya. Nah ini sebagai tawaran bahwa apakah ada sambutan gitu ya di momentum Lebaran yang fitri ini, ya tentu mereka masih saling menunggu gitu. Setidaknya Golkar memang selama ini partai yang jarang dan nyaris tidak pernah menjadi oposisi gitu. Dia selalu masuk ke kekuasaan gitu. Dan dia sudah mulai menawarkan dari hasil pemilu 2004 ini, dia menawarkan ada koalisi lebih lanjut di luar pengusungan gitu ya, tapi koalisi pemerintahan misalnya. Nah itu menarik juga sebagai tawaran, tapi kan tergantung negosiasinya. Siapa di posisi mana, kabinet, kementerian apa kan seperti itu, kira-kira gitulah. Itu yang menurutku tergantung partai maupun partai pengusung sebelumnya dan sikapnya. Hasil MK apa, nanti yang mereka akan meresponnya itu. Gitu sih. Artinya kalau dari partai pengusung, salah satunya Golkar dan juga partai-partai lain ini terbuka apabila ada partai yang sebelumnya menjadi lawan di pemilu, kemudian akhirnya masuk ke dalam koalisi Bang? Iya, mereka terbuka dan punya prinsip ketika semua masuk ke pemerintahan, berarti kan pemerintahan cenderung berimbang nih. Tidak ada hambatan ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam pemerintahan ke depan. Berbeda ketika ada oposisi di parlemen gitu. Apalagi lebih banyak gitu. Dan ini kan makin mengganggu proses-proses kerja pemerintah gitu. Jadi ada kritik, ada evaluasi, bahkan kebijakan itu bisa ditahan ketika tanpa persetujuan di parlemen gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan dari partai pemenang, koalisi pemenang maksud saya, yang kemudian Golkar mungkin alasan Golkar untuk membuka peluang koalisi lebih gemuk lagi di pemerintahan gitu. Nah itu yang kemungkinan jadi alasan Golkar untuk terbuka, berpeluang siapapun boleh bergabung gitu ya.
Ya, namanya masuk koalisi itu kan kerja bersama. Beda antara oposisi gitu ya. Ada yang dia selalu mengkritisi, mengevaluasi terhadap kebijakan yang ada. Gitu. Itu yang lebih lanjut akan lebih menarik. Gitu. Apakah menerima, apakah ada oposisi kan seperti itu. Itu yang terjadi. Artinya kalau dari partai pengusung ini menghendaki koalisi yang lebih besar, tapi dalam sistem demokrasi kita juga membutuhkan oposisi ya Bang ya? Ya, akan berimbang gitu ya. PDI saya kira lebih banyak pengalaman jadi oposisi ya. Pernah 10 tahun dia puasa politik gitu ya, puasa kekuasaan maksud saya. Dia selalu mengontrol kebijakan pemerintah gitu. PKS juga partai pengusung 01 juga jadi oposisi. Nah, Golkar ini partai yang menarik, dia jarang menjadi catatan sejarah nyaris tidak pernah gitu. Sejak reformasi maupun zaman Orde Baru, apalagi Orde Baru ya. Reformasi dia juga membangun kaukus, membangun koalisi-koalisi yang jalan alternatif, ya, intinya kekuasaan lagi, dan dia selalu di zona aman gitu. Nah, karakter partai itu akan menentukan, setidaknya jadi acuan untuk menganalisa ke depan gitu. Saya kurang tahu begitu banyak, tapi yang jelas sejumlah catatan yang ada seperti itu. Golkar dikenal sebagai partai yang selalu siapapun pemenangnya, Golkar selalu ikut di kekuasaan gitu. PKS banyak cenderung di oposisi. Begitu pula PDI punya pengalaman yang tidak kalah menarik sebagai oposisi gitu. Artinya ada keberimbangan yang pada akhirnya pemerintah ini ya tidak ada rem juga istilahnya. Otomotif kan seperti itu. Itu yang nanti akan kita lihat apakah di momentum Lebaran ini silaturahim itu cukup menentukan atau tidak gitu. Itu sih Bung. Ini yang cukup menarik apabila nanti PDIP memutuskan menjadi oposisi, karena saat ini kan PDIP menjadi partai pemenang pada pemilihan legislatif dengan jumlah kursi terbanyak. Kalau Bang Edi melihat ini seperti apa Bang? Yang akan repot juga ya, pemerintahan tidak, jadi kebijakan pemerintahan itu kan selalu dievaluasi sama Senayan, sama parlemen gitu. Ketika program yang sudah disiapkan lain sebagainya selalu ditahan di Senayan, ini akan menjadi repot, masyarakat lagi kena dampak gitu. Tapi saya kira PDI tidak terlalu signifikan, karena ada Golkar, ada Gerindra, 3 partai besar di belakangnya. Perolehan suaranya nyaris tidak jauh banyak lah. Ketika mereka berkoalisi juga voting di Senayan juga tidak menguntungkan bagi PDI gitu. Toh kekuatan dia tipis gitu, meskipun menang gitu. Nah ini saya kira kok tidak berani sesembrono itu gitu. Karena kemenangan dan perolehan suaranya di Senayan itu kan jaraknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh. Gitu. Apalagi ada partai-partai lain pengusung 02 yang selama ini suaranya juga tinggi gitu. Gitu sih Mas. Artinya kita masih lagi-lagi kita masih menunggu segala proses baik di MK maupun lobby-lobby politik yang saat ini dilakukan oleh para elit partai politik. Kita masih menunggu, tapi kita berharap yang terbaik. Ya, kita sedang mencari apa sih yang terjadi di balik ini semua dan publik layak tahu. Gitu. Terima kasih Bang Edi sudah berbincang bersama kita dan juga pemirsa Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV, satu kesimpulan bahwa momen Ramadan dan juga Idul Fitri kali ini ternyatanya memang memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi situasi politik di Indonesia, di mana pada saat Ramadan kemarin silaturahmi politik masih gencar dilakukan oleh para elit politik. Tentu kita berharap apapun nantinya yang diambil oleh para elit politik ini, mau bergabung ke dalam pemerintahan atau tetap menjadi oposisi, intinya semuanya demi kebaikan Indonesia. Terima kasih, saya Arif Rifai. Sampai jumpa.